Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang apa itu banjirop, khususnya di kawasan Kemijen, Semarang Utara. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Raffi Mesa dengan NIM belakang 138. Perkenalkan, nama saya Galwa Yunda Patiri dengan NIM 145. Perkenalkan, saya Kamara Fezalsyah dengan NIM 158. Perkenalkan, nama saya Rini Purwandini dengan NIM belakang 044. Perkenalkan, nama saya Rali Wahyudayat dengan NIM belakang 208. Tema dan masalah dari banjir dan rob. Selama bertahun-tahun, sebagian masyarakat di Kota Semarang, Jawa Tengah, hidup berdampingan dengan kejadian banjir dan rob. Para korban itu berharap ada solusi komprehensif dari pemerintah agar bencana tak lagi membayangi kehidupan mereka. Untuk menghadapi rob, warga dihadapkan pada dua pilihan, yaitu dipindahkan atau mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan. Karena tidak semua warga memiliki biaya untuk pindah, sebagian mereka memilih untuk tetap tinggal dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Untuk pengentasan masalah rob dan banjir, perlu pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, mulai dari membuat tanggul laut dan menormalisasi sungai dan drainase, hingga membangun polder air. Edukasi kepada semua pihak untuk mengurangi tingkat keparahan rob, seperti menekankan eksploitasi air tanah dan membatasi pembangunan di wilayah pesisir juga dibutuhkan. Selanjutnya, dampak dan masalah dari banjir dan rob. Salah satu penyebab banjirop yang terjadi di daerah Kemijen karena terjadinya suatu cuaca ekstrim yang mengakibatkan salah satu tanggul di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang jebol. Karena genangan banjir yang semakin tinggi dan waktu genangan yang lama tentu saja berpengaruh terhadap sebuah aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Seperti aktivitas mata pencaharian yang terganggu, tingkat pendapatan yang tidak stabil, dan terjadinya suatu peningkatan angka perpindahan penduduk karena durasi genangan yang sangat lama. Oleh karena itu, kondisi kesehatan masyarakat juga semakin menurun. Hal itu disebabkan oleh pencampuran air tanah di wilayah Kemijen itu sendiri. Karena masalah genangan air banjirop tersebut, terdapat beberapa warga di daerah Kemijen itu harus membeli air bersih untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci dan memasak. Namun, beberapa dari mereka tidak mempunyai kecukupan untuk membeli atau membayar air bersih sehingga mereka terpaksa menggunakan air keruh tersebut untuk digunakan warga di sana. Sesi wawancara kepada salah satu warga. Nah, itu nama saya Kemal, ini ada teman saya juga namanya Raffi. Raffi itu dari mahasiswa Universitas Diponegoro di Pemalang. Ya, di atas. Jadi kita mau nanya-nanya tentang banjirop. Sebelumnya kamu udah berapa tahun di Semarang, khususnya di daerah pesisir Semarang? Sejak lama. Jadi udah kalau misalkan di sini tuh sering banjir ya, apalagi khususnya untuk banjir rob. Ya, sampai sekarang ini ada karena ketika ada hujan masih berarti di sebelah tanggul sana ya. yang baru jadi ada apa ya tapi dengan yang ada dengan apa Itu mahasiswa Undip ya. Jadi mahasiswa Undip yang apa ya, melakukan proyek itu kan? kalau mau mana kan sudah sampai itu sudah cara pelan-pelan kayak gitu kayak
kurang tempat-tempat Tapi kan kalau misalkan ada musim hujan itu kayak bulan Desember atau bulan Oktober itu, kan hujannya lagi dari itu ini masih apa gitu. ini kami ya kali nanti kalau sudah kering sudah Tapi sebelum adanya apa itu sungai itu ya Bu, yang buat mencegah dari rob itu yang dibangun di sungai itu ya. Berarti sebelum adanya itu terus banjir terus ya di sini. Berarti berikan sampai mana tuh? Sampai stasiun kali ya? Berarti daerah Semarang bawah tuh banjir terus ya sebelum ada apa gitu ya? Tapi kalau hujan terus berdiri mesinnya dilakukan masuk ke senaput bagai itu berbeda terus hanya kalau rusak Jadi border itu harus ditambah lagi kayak biasanya. Border itu. Iya. Kan sekarang robnya udah ada cukup berapa harus ditambah lagi. dari dan masukan Jadi ngomong kan ini kan daerahnya bisa pesisir laut ya. Itu air buat mandi atau buat minum itu kena nggak sih? Maksudnya kena air laut ya? Air sumur atau air dari tanah? sini itu air pam sama air putih. Minum. Jadi kalau air kampung gitu kan kalau kesini ya dia buat minum, buat masak, dan mungkin aman. Kalau dia kali ya jalur belakang. Jadi selama ini Air sini apa motor itu pakai sampai kalau musim kemarau kayak gini kali ya. Dan ini itu apa? Air itu dari sana tapi
kalau buat air sehari-hari cukup ya. Tapi ada sih kayak apa ya, airnya tuh udah nggak ada, air pumpnya nggak ada apa, kering lah itu. Kan kalau ada dalam tidaknya hiburan kalau mau ya saya pakai depan itu saya bingung, saya minta tapi di situ airnya Di situ air apa, air sumur tuh? sumur dari kubur gitu ya, itu kan air di sini itu Campur air laut ya sih? Maksudnya sih, tidak dia campur sama itu air kalau air sejalan dari jauh. jadi kayak agak apa ya, ada galon-galon gitu. Ya, itu ya hasil Iya deh. soalnya dia nyebutnya sampai cukup Di dalam. sampai bisa nanti lah nggak nyala cara yang punya ya karena terus jadi lagi tapi langsung sekarang dari itu masuk juga Agak apa ya, hitam gitu ya. Tapi kalau misalkan air pumpnya mati nih, itu buat air minum nggak pakai air, tapi tetap dibeli ya. Nah, kalau misalkan buat minum nggak pernah pakai air. ya kalau yang sekarang tahu kalau air putih itu sebenarnya kalau pulang apa buat masak-masak kalau yang tidak dan ya buat masak bisa agak gratis kadang ya apa yang mau kan yang pas yang sayuran pas dalam Kemudian pembahasan dan kesimpulan. Dalam sepanjang tahun setidaknya terdapat beberapa daerah di pesisir Kota Semarang yang mengalami banjir dan rob. Kota Semarang memiliki variasi banjir dan rob ini berbeda-beda, mulai dari yang rendah hingga tinggi. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat tersebut. Kerugian yang terjadi akibat banjir ini yaitu salah satunya kehilangan sekitar 50-100% komponen rumah dan juga rusaknya sarana dan prasarananya. Tak hanya banjir, di Kota Semarang juga mengalami rob. Rob ini dipicu oleh peningkatan muka air laut dan juga penurunan muka tanah. Pada sebuah penelitian dalam jurnal Geophysical Research Letter dipublikasikan pada tahun 2022 menyebutkan bahwa laju penurunan muka tanah di Kota Semarang ini sekitar 0,9 sampai 6 cm per tahun. Solusi pemerintah sendiri dalam menghadapi hal ini yaitu dengan cara memberikan solusi jangka panjang dan juga jangka pendek. Tidak hanya pemerintah saja, namun dibutuhkan juga peranan masyarakat di dalamnya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasanya banjir dan rob ini terjadi karena kurangnya penanganan rencana jangka panjang, kurangnya juga partisipasi masyarakat, dan juga kurangnya dalam implementasi. Terakhir solusi. Oke, untuk solusinya sendiri dari banjir rob Semarang yaitu pertama ada pembangunan tanggul. Untuk pembangunan tanggul ini
dapat meningkatkan atau memperbaiki sistem tanggul yang ada untuk melindungi daerah pesisir dari pasang air laut. Yang kedua yaitu ada pengendalian tata air, yaitu untuk mengatur penggunaan air di daerah hulu sungai untuk menghindari peningkatan volume air yang mengalir ke muara. Yang ketiga yaitu ada edukasi publik, mengedukasi masyarakat tentang bahaya banjirop dan cara mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko seperti dengan menghindari pembuangan sampah ke sungai. Terus yang keempat ada kerjasama regional, bekerjasama dengan daerah-daerah tetangga dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Pentingnya keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasi solusi-solusi ini tidak bisa diabaikan dalam upaya mengurangi dampak banjirop di Semarang. Sekian pemaparan informasi dari kelompok kami mengenai tata kelola banjirop di kawasan Kemijen, Kampung Nelayan, Semarang Utara. Sebelumnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.